Salam entrepreneur UC Onliners. Bertemu kembali dengan saya, Nur Agustinus. Kali ini kita akan bahas materi dari strategi pemasaran, yaitu tentang STP. Khususnya dalam video pembelajaran kali ini adalah tentang segmentasi atau bagaimana kita melakukan segmentasi. Mengapa segmentasi itu penting? Kita tahu bahwa kalau kita membuat produk atau menjual sebuah produk ini tidak akan bisa atau tidak akan mungkin dipakai oleh semua orang. Artinya digemari atau akan dibeli oleh semua orang. Contoh yang paling sederhana adalah air mineral. Air mineral ini memang akan bisa diminum oleh semua orang. Artinya mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang tua akan bisa meminum ini. Tapi tidak semua orang akan meminum air mineral ini. Karena itu tergantung dari misalnya keadaan ekonominya, tergantung juga dari kondisinya dia. Jadi barang-barang ini tidak mungkin dikonsumsi oleh semua orang. Kita tahu misalnya ada juga contoh produk seperti ini, makanan dalam saset yang bisa kita campur dengan air panas kemudian kita makan. Tidak semua orang bisa makan seperti ini. Misalnya saja bayi usia yang di bawah 1 tahun tidak akan makan makanan seperti itu. Demikian juga misalnya ada contoh lain, permen lollipop. Permen ini mungkin digemari oleh anak-anak, mungkin juga sebagian dari orang dewasa, tapi tidak semua orang dewasa akan mau makan permen lollipop misalnya. Demikian juga ada contoh lain, misalnya seperti ini. Ini ada mainan bus, ya. Mainan ini sudah tertulis bahwa sangat dianjurkan untuk anak usia di atas 6 tahun. Artinya kalau anak di bawah 6 tahun tidak cocok. Mungkin ketika mainan bus ini dibeli oleh orang dewasa, mungkin tidak digunakan untuk bermain, tapi lebih digunakan sebagai koleksi misalnya. Namun juga kualitas dari mainan ini akan menentukan siapa yang membeli. Misalnya tidak semua kalangan dari orang yang ada itu akan membeli produk seperti ini. Demikian juga ada mainan-mainan lain, misalnya seperti mainan lama yang kita mungkin kenal waktu kecil, Halma. Tidak semua orang akan beli Halma. Nah, inilah gunanya melakukan segmentasi. Apa saja caranya? Mari kita ikuti petunjuk berikut ini. Kalau kita menyadari bahwa produk kita tidak mungkin dikonsumsi oleh semua orang, nah persoalannya adalah di pasar atau di masyarakat, itu orang yang hendak kita tuju itu campur dan sangat heterogen. Kita lihat aja seperti contoh di sini. Ini ada bidak-bidak yang berwarna biru, ada yang berwarna merah, berwarna kuning, dan ini campur. Ini ibaratnya adalah kondisi di mana pasar itu ada. Nah, kalau kita tahu pentingnya segmentasi, maka proses melakukan segmentasi adalah melakukan pemilahan. Misalnya biru kita kelompokkan dengan yang biru. Seperti ini misalnya. Nah, proses pengelompokan ini sangat penting. Tentunya kita tidak bermaksud atau tidak melakukan pengelompokan secara fisik, artinya mengatur orang-orang itu kemudian berkumpul gitu ya, bukan. Tapi kita menggolong-golongkan. Nah, proses segmentasi atau pengelompokan ini bisa secara geografis, misalnya berdasarkan areanya. Katakanlah, kalau di Pulau Jawa kita bisa membedakan antara mungkin ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat misalnya, atau kota misalnya. Ada kota Surabaya, kota Jakarta, kota Semarang, Yogyakarta, Bandung, dan lain sebagainya. Mungkin juga berdasarkan cuaca. Kalau produk kita memang sangat tergantung dengan cuaca, bisa saja proses segmentasinya kita golongkan dengan cuaca. Misalnya biru ini kita anggap daerah yang cuacanya itu banyak hujan, sementara kuning adalah kondisi di mana lebih kering misalnya. Nah, setelah kita melakukan penggolongan ini nantinya akan berhubungan dengan targeting.
Selain yang pertama tadi yaitu menggunakan pendekatan geografis, kita juga bisa melakukan pendekatan demografis. Demografis itu misalnya dari segi usia, dari segi katakanlah gender, dari segi misalnya juga katakanlah ukuran keluarga. Katakanlah mungkin pasar kita itu cocok untuk keluarga kecil. Ini bisa kita lihat, misalnya perusahaan yang menjual rumah, dia seorang atau pengusaha di bidang developer, dan rumah yang dijualnya itu adalah untuk keluarga kecil. Nah, dia harus bisa melakukan segmentasi berdasarkan ukuran keluarga. Demikian juga mungkin kalau kita lihat dari segi demografi, kita bisa perhatikan income. Mungkin dari segi pendapatannya, dari segi pendidikannya, dari segi agamanya mungkin, dan mungkin juga kebangsaan. Nah, hal-hal ini yang berhubungan dengan demografis. Lalu pembagian yang ketiga, selain geografis, kemudian demografis, ada juga secara psikografik. Psikografik itu misalnya berkenaan dengan lifestyle. Lifestyle atau gaya hidup adalah uang yang biasa dia keluarkan itu untuk apa? Entah apakah untuk teknologi, apakah untuk hiburan, dan lain sebagainya. Kemudian status sosial atau kelas sosialnya seperti apa? Itu bisa dibeda-bedakan, dikelompok-kelompokkan. Nah, lalu juga misalnya mengenai minatnya. Nah, ini adalah masalah psikografis. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tentang perilaku. Jadi, perilaku juga bisa berbeda-beda. Ada yang perilaku berdasarkan pekerjaan. Dulu misalnya orang membaca koran sebelum membaca koran di pagi hari itu menjadi kebiasaan umum, orang lebih suka membaca koran di sore hari, ketika pulang kerja lalu membaca koran. Tetapi kemudian ada perubahan perilaku di mana orang lebih suka membaca koran pagi hari. Demikian juga misalnya katakanlah kegunaan, bagaimana orang menggunakan produk itu, perilakunya seperti apa, ini yang bisa kita telaah dalam melakukan segmentasi. Jadi UC Onliner kalau kita simpulkan untuk segmentasi ini dalam 4 hal tadi, yaitu geografi, demografi, psikografi, dan juga masalah behavior atau perilaku, itu sebetulnya kalau geografi itu bicara tentang di mana, where, di mana pelanggan itu kita bisa pilah-pilah. Kalau masalah demografi itu kita bicara what, artinya apa, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia anak-anak, apakah dia keluarga baru misalnya baru menikah, keluarga dengan keluarga kecil dan sebagainya. Bisa juga apakah mungkin katakanlah pendidikannya seperti apa, itu demografi. Lalu psikografi kita bicara tentang who atau siapa. Misalnya siapa, lifestyle-nya, kemudian apa pekerjaannya dan sebagainya. Sementara behavior adalah tentang how, jadi bagaimana pelanggan-pelanggan kita itu berperilaku. Inilah yang kita bahas dalam segmentasi. Ingat bahwa tidak ada produk yang dikonsumsi atau dipakai oleh semua orang. Itu tidak mungkin. Kenapa? Nanti akan ada penjelasannya dalam video-video pembelajaran berikutnya, terutama kalau kita berbicara tentang positioning. Sebab ada barang yang tidak mungkin dibeli atau dikonsumsi oleh seseorang. Demikian penjelasan mengenai segmentasi, kita bisa mempelajari juga, misalnya Anda menemukan sebuah produk di toko atau di pasar, dan Anda bisa menilai atau melakukan analisis, barang ini cocoknya dikonsumsi oleh siapa, berdasarkan geografinya, berdasarkan demografinya, berdasarkan psikografinya, serta behaviornya atau perilaku. Demikian penjelasan mengenai segmentasi. Saya Nur Agustinus, salam entrepreneur. Contoh ini adalah segmentasi dari produk Aqua. Narasinya begini, di segmentasi geografisnya Aqua menunjukkan semua pasar yang ada di wilayah Indonesia. Nah, ada variabel apa di sini? Dari segmentasi geografisnya ada variabel wilayah, ya, kewilayahan, yaitu Indonesia. Tidak hanya di perkotaan, tapi kita juga bisa menemukan produk Aqua di pinggiran kota, bahkan pedesaan. Dari alinea pertama ini, ya, ini menjelaskan tentang kewilayahan. Nah, kemudian yang kedua, secara demografis
ya, berarti tentang kependudukan. Aqua menargetkan orang-orang di semua kalangan dan jenis kelamin. Tuh, ada jenis kelamin ya, bahwa Aqua ini menargetkan orang-orang di semua kalangan, semua pekerjaan ya kan, dan semua jenis kelamin. Nah, produk Aqua diproduksi untuk semua kalangan dan untuk dikonsumsi siapa aja. Artinya di sini tidak ada batasan demografis, tidak ada batasan umur yang dijelaskan di sini. Nah, artinya produk Aqua bisa dikonsumsi oleh mereka yang usia muda, usia remaja maupun usia tua. Bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Nah, kemudian yang ketiga, secara psikografis. Nah, Aqua ditujukan untuk kalangan kelas sosial menengah. Ini di sini ada kelas sosial ya. Ada variabel status sosial, yaitu kelas sosial. Tapi juga untuk kelas kalangan bawah. Nah, dia dijelaskan juga untuk kalangan bawah. Mengingat ada harga kemasan yang bisa dijangkau kelas kalangan bawah dengan harga 1.000, mungkin Aqua gelas ya, dan 3.000 ini untuk Aqua yang 600 ml mungkin. Nah, selain itu Aqua diperuntukkan bagi orang-orang dengan gaya hidup praktis. Ada apa itu? Ada variabel gaya hidup. Gaya hidup praktis dan sehat dengan kemasan yang mudah didapat dan dibawa, sehingga Aqua cocok bagi orang aktif dengan mobilitas yang tinggi. Ini tentang kepribadian. Kepribadian orang yang aktif dengan mobilitas yang tinggi.